Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat subuh Masjid Nurul Huda yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah menerima segala amal ibadah yang baru kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan. Semoga Allah senantiasa memudahkan langkah kita untuk menjadi orang yang baik. Semoga Allah mudahkan kita dalam setiap urusan kita. Semoga yang masih sakit diberikan kesehatan, semoga yang masih sempit diberikan kelapangan, dan yang paling penting yang masih berdosa semoga diberikan ampunan. Amin. Jamaah sekalian yang berbahagia, dari hasil penelitian ternyata ada fenomena stres gaya modern, ya, stres gaya modern, Pak. Jadi di era hari ini ternyata gaya stresnya berbeda dengan dahulu. Ya, kalau orang dulu kan kita lihat anaknya 10, 12 sampai yang 15 itu setengah hari dari ladang itu masih nyantai, ya, hidup usia lama gitu ya. Tapi hari ini anaknya 2 saja atau 3 sudah bikin susah bangsa Indonesia, ada juga yang kayak gitu. Jadi ternyata ada stres, ya, gaya modern, ya. Disebutkan yang pertama, stres gaya modern ini dia sulit fokus, ya, mudah lupa. Jadi orangnya mau ngirim WhatsApp tadi mau kirim kemana gitu ya, lupa dia, Pak. Nah itu stres ringan, Pak, namanya stres ringan. Nah, jadi kalau orang stres ringan ini dia susah fokus, ya. Tapi kalau udah misalkan dia mau ngetik itu jadi lupa, mudah lupa gitu ya. Kemudian yang kedua, ya, stresnya ini tingkat menengah, ya. Apa itu? Mudah tersinggung, gampang marah. Ini stres di era kekinian, ya. Sedikit aja orang, ya, ngantri lampu merah dia tet gitu kan, udah nggak sabaran, marah-marah, ya. Padahal di depan ada orang yang terjatuh misalkan, ya, jadi gampang tersinggung, gampang mudah marah. Tapi ada yang ketiga ini, ya, yang ketiga ini, ya, dia stres berat, kekhawatiran yang begitu, ya, begitu luar biasa, cemas terhadap hidupnya, cemas terhadap kesehatannya, cemas terhadap masa depannya, ya, bahkan cemas terhadap masa depan anak-anaknya itu dipikirkan. Sehingga apa dampaknya? Banyak pikiran, ya, akhirnya stres berat ini orangnya nggak bisa tersenyum dan nggak bisa tertawa, ya. Sampai pada akhirnya tertawa-tawa sendiri. Nah itu stres berat. Ya kalau seperti itu, ya, mudah-mudahan kita
diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tak lupa juga yang hadir maupun yang di rumah, semoga senantiasa diberikan kesehatan jasmani, rohani. Berkaitan dengan jasmani, sekarang penyakit kompleks Pak, banyak. Mudah-mudahan sehat, ya, sehat gula darahnya, ya, kolesterolnya sehat, ya, asam uratnya semoga sehat. Nah, di sini ada yang kena asam urat Pak. Nah, ini ada jurnal penelitian terbaru berkaitan asam urat. Yang punya asam urat, nah, jadi ada suatu makanan tradisional yang bisa menurunkan asam urat, ya, namanya emping melinjo. Iya, emping melinjo itu bisa menurunkan asam urat dari mulut ke kaki. Jadi kalau lagi kena asam urat, makan melinjo itu masuk lewat mulut, nanti nyut-nyutannya di kaki. Maka waspada Pak, ya, jangan sampai, ya, lagi asam uratnya nggak sehat kita makan melinjo, akhirnya nanti turun dari mulut, nyut-nyutannya di kaki, ya. Maka semoga sehat semua, ya, sehat walafiat, amin. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah sampai kepada Al-Hadisul Arba'un, hadis yang ke-40 jamaah sekalian. Kita bacakan hadisnya. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah ridho kepadanya dan kepada ayahnya. Siapa ayahnya? Namanya Umar, ya. Jadi kalau Abdullah bin Umar, ya, bin Umar berarti anaknya Umar, ya. Qala, ya, dia berkata, Abdullah bin Umar ini berkata, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ya, bimangkibi faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun au abiru sabil, ya. Rasulullah SAW memegang, ya, pundakku, ya, mankibi sini, ya, sambil memegang gitu, ya. Jadi orang Arab itu kalau akrab itu pegang pundak itu biasa itu Pak. Bahkan kalau tradisi orang Arab itu cium kepala dia. Kalau kita kan cium tangan Pak. Nah ini adat itu setiap daerah beda-beda, ya. Kalau di Arab sana orang nggak terbiasa cium tangan itu. Kadang masyayikh itu kalau ketemu itu cium apa? Cium ini Pak, kening. Itu menunjukkan keakraban dan kehormatan. Ya kalau kita kan kadang sama kiai sepuh, itu kan cium tangan itu bentuk penghormatan, takrim. Nah itu kebiasaan yang bagus di tempat, ya. Faqala, ya. Nah ini dipegang pundaknya ini. Karena Abdullah bin Umar ini seorang yang masih muda, ya, masih tergolong sahabat junior, maka Rasulullah SAW kemudian bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharibun, jadilah engkau hidup di dunia itu seperti orang asing, ya. Gharibun, ya, asing itu yang kadang berjalan harus seperti hati-hati, ya. Kita berada di, misalkan pergi kita satu tempat yang belum pernah kita kunjungi sendirian Pak, ya, nggak usah jauh-jauh, misalkan dikirim ke mana, ke Timika, Papua, sendirian. Di sana orangnya semua agak berbeda kulitnya, ya. Di sana kulitnya mungkin hitam, ya, rambutnya keriting, saudara-saudara kita di sana, ya, nggak ada masalah dengan rambut dan warna. Tapi ketika kita datang ke sana mungkin beda sendiri. Nah, jadi ketika beda itu, ya, tentu kan kita juga bisa apa namanya, bisa menyesuaikan, ya. Kita bisa kemudian mengkondisikan, ya, menjaga lebih supaya tidak menyinggung segala macam. Nah di dunia juga sama, kun fid dunya ka'annaka gharibun, kita di dunia ini berjalan seperti orang asing.
ya, sambil memperhatikan kita ini mau kemana tujuannya. Jadi seperti perjalanan, awabiru sabil, atau orang yang menyeberang jalan. Jadi menyeberang jalan ini kenapa? Karena dunia ini Pak, jembatan kita menuju kehidupan yang abadi akhirat. Ya. Silahkan yang nggak percaya akhirat nggak apa-apa sih, tapi mati juga biasanya itu. Ya banyak saya diskusi, ketemu sama orang-orang, oh, kita memang ada akhirat sana Pak. Nanti kalau mati baru ketahuan sih, mati juga rupanya. Jadi artinya apa? Memang dunia ini tidak tempat permanen. Ya, dunia ini seperti jembatan penyeberangan saja Pak. Kita lahir, startnya ya, kemudian finishnya di mana? Saat mati. Dan kita sering menyaksikan kematian. Apakah setelah kematian selesai? Belum, ya. Tetap ada perjalanan yang panjang menuju gerbang keabadian nama akhirat. Mulainya di mana? Kehidupan yang sebenarnya mulainya setelah kita mati. Wa kana Ibnu Umar yaqulu, maka kemudian Ibnu Umar berkata, ya. Jadi tadi Nabi cuma menyampaikan singkat, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Wa kana Ibnu Umar yaqul, kemudian Ibnu Umar berkata, ya, idza amsayta fala tantaziris sabah. Apabila engkau berada di sore hari, ya, maka jangan tunggu, ya, jangan tunggu waktu pagi. Maksudnya apa? Jangan nunda-nunda, ya. Ketika ada kesempatan, kita gunakan sebaik mungkin, karena hidup ini tentang kesempatan dan siapa yang bisa mempergunakan kesempatan. Hadirin sekalian, ada orang yang diberikan kesempatan hidup 70 tahun tapi nggak mengenal Allah misalkan. Wah, ini kan rugi sekali. Ada orang yang diberikan hidup cuma 40 tahun tapi hidupnya penuh dengan kebermanfaatan buat banyak orang. Mengenal Allah dengan baik, ibadahnya benar, akhlaknya bagus. Wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Kalau kemudian masuk waktu pagi, ya, maka jangan menunggu waktu sore. Wa khudh min sihatika limaradik. Maka gunakan waktu sehatmu sebelum datang sakitmu. Kenapa penting menggunakan waktu sehat sebelum sakit? Karena orang ada yang diberikan sehat Pak, dia gunakan untuk hal-hal yang tidak produktif, dia gunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Maka ketika sakit, nah, itu untuk memulai yang baik itu lebih sulit lagi, ya. Maka menggunakan kesehatan secara benar adalah saat sehat digunakan untuk kebaikan, ibadah, sholat 5 waktu, kemudian digunakan untuk mencari nafkah yang halal sebelum datang waktu sakit. Loh, sakitnya sakit apa Pak Ustadz? Loh, kalau cuma sakitnya sakit asam urat atau kolesterol, itu masih sakit ringan itu Pak. Tapi kalau udah gagal ginjal, bocor jantung, apalagi yang serem-serem tersebutin Pak, ya, apalagi geger otak, stroke berat, ya, pecah pembuluh darah. Ustadz kok serem-serem terus yang diceritakan, ya. Iya, bukan nakut-nakuti, saya nggak berani nakut-nakuti Pak, tapi itu sesuatu yang ada di tengah kita. Ada orang-orang yang kemudian ya paginya sehat bugar, tahu-tahu malam hari karena capian segala macam jantung tersumbat, jantung koroner, meninggal aja itu Pak. Sudah selesai kalau sudah meninggal, ya. Wa min hayatika limautika, dan ambil pergunakan waktu kesempatan hidupmu sebelum datang kematianmu. Maka memang hidup ini kita harus pintar-pintar mempergunakan setiap kesempatan yang Allah berikan, karena hidup cuma sekali. Hidup cuma sekali di dunia Pak. Berapa kali Pak? Hidup cuma sekali, maka jangan salah jalan. Banyak orang mencari kebahagiaan,
Ada yang rebutan harta, rebutan tahta, bahkan cenderung wanita, tapi tidak pernah merasakan bahagia. Karena bahagia itu ada di dalam dada. Ada di dalam dada. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadzal hadis aslun fi qisaril amal fid dunya. Disebutkan oleh pengarang atau pensyarah penjelas al-muallif, sebutkan hadis ini, hadzal hadis aslun fi qisaril amal fid dunya. Hadis ini ya sebagai dasar bahwa di dunia pendek-pendeklah berangan-angan, jangan panjang angan-angan, Pak. Saya pengen ini, saya pengen ini, ke depan nanti pengen, oh saya pengen bangun rumah di sini, pengen bangun rumah. Jadi angan-angan itu ya, angan-angan itu beda dengan cita-cita. Kita pernah sampaikan, kalau angan-angan itu sebatas keinginan, syahwat, ya, maka ada orang yang hidupnya tidak tentu arah, ya, tidak tentu arah. Ini hidupnya nobrak sana, nabrak sini, dikasih yang halal, ngambil yang haram, project yang bagus, ngambil project yang nggak bagus, hidupnya nggak tentu arah. Akhirnya terjebak pinjol, ya, terjebak judi online, akhirnya perzinahan di mana-mana, sampai pembunuhan, ya, yang terjadi kasus sebelumnya oleh Ferdi Sambo misalkan, ya. Jadi apa, angan-angan yang berlebihan nggak tentu arah lagi sampai kepada kriminal pembunuhan, ya. Kenapa bisa terjadi demikian? Ya, karena hidupnya sudah tidak terarah. Maka jamaah sekalian, Islam mengajarkan keteraturan dalam hidup. Bahagia dunia, yes. Bahagia akhirat juga, ya. Ya. Kemudian, ya, nanti di dalam Al-Quran, mulai dari ya An-Nazi'at di ayat 34 misalkan, sampai nanti 40, ya, 34 sampai 38-nya itu, di sana ada idza ja'atit tammatul kubra, apabila datang nanti hari kiamat, hancur, Pak, gempa bumi sebesar apapun, luar biasa. Fa idza ja'atit tammatul kubra yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a, ya, kemudian manusia ya udah mengingat-ingat apa yang pernah dia perbuat. Jadi orang itu biasa kalau sudah masuk dalam kubur, Pak, ya, sebelum kiamat masuk ke dalam kubur itu, dia sudah mulai teringat-ingat, oh ternyata di dunia dulu ini, wah bekalnya seperti apa, ya, di sana mulai ketar-ketir, ya. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a wa burrizatil jahimu liman yara, ya, kemudian mulai dinampakkan itu neraka, ya, mulai nampakkan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang lalai itu, ini dulu Anda yang membunuh orang, dulu Anda yang merampok harta orang, dulu Anda yang menzalimi orang lain, nih kami tampakkan, kata Allah. Sebelum nanti memasukinya sudah dikasih itu, Pak, apa namanya, flashnya, apa, dikasih pemanasan dulu, lihat dulu, orang udah siap ngelihat itu, udah mendidih, Pak, ya. Fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man tagha. Karena apa? Karena hidupnya melampaui batas. Hidupnya di dunia ini dijadikan obsesi dan ambisi, semuanya tentang dunia, seolah-olah tidak ada penghitungan akhirat. Nafsunya untuk dunia dipenuhi, tapi nggak pernah, ya, memikirkan tentang akhirat. Maka kata Allah, wa amma man tagha, dan adapun orang-orang yang melampaui batas, kata Allah, ya, yang mana itu yang melampaui batas, ya, yang melampaui batas, wa atharal hayatad dunya, ya, orang-orang yang mementingkan dunia, menyibukkan dirinya terhadap dunia tapi lupa akhiratnya. 50 tahun kita hidup,
Ya, masa iya sih, ya nggak pernah benar-benar mau khusyuk, ya satu hari aja ingat Allah. Ya. Kapan tuh Pak Ustadz? Jumatan. Nah, ini juga kadang Jumatan pegang handphone sebagian, kantor-kantor biasanya itu Pak. Nah, saya kemarin gitu juga, saya khutbah Jumat di salah satu masjid kantoran apartemen. Saya bilang, Anda di sini sepekan sekali saja masih sibuk, saat khotib berkhutbah Anda sibuk lagi pegang handphone. Langsung tutup. Saya kaget, saya hentak begini. Ya, jadi memang kadang-kadang manusia itu perlu hentakan supaya sadar. Ya, kalau terlalu nyaman, ngantuk tidur kita. Ya, semoga Allah berkahi semuanya. Amin. Jamaah sekalian, Bapak dan Ibu nggak ada yang di rumah, baik. Bapak-bapak semuanya yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada orang-orang kemudian yang melampaui batas karena tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, yaitu orang-orang yang kemudian mengutamakan dunia, orang-orang yang sibuk cari dunia lupa akhiratnya. Fa innal jahima hiyal ma'wa, maka tempat kembalinya adalah neraka jahim. Ya. Tapi ada orang-orang yang sukses terarah hidupnya. Dia dunia iya, akhirat juga iya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Adapun orang-orang yang takut akan kebesaran Tuhannya, takut, ya, maka modal takut ini penting nih Pak. Kalau ngaji hikam itu, takut itu modal dasar orang untuk bisa menjadi taat kepada Allah. Orang kalau udah nggak ada rasa takut sama Allah Pak, aduh, suka-suka hidupnya Pak. Anak di rumah kalau nggak ada takut sama bapak ibunya itu bisa-bisa nggak ada kebaikannya itu Pak. Jadi rasa takut itu modal dasar, ya. Nanti takut, kemudian berharap, kemudian rasa cinta, baru muncul rasa syukur. Nah, itu kalau ngaji hikam itu jadi utuh gitu, ya. Maka apa? Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Orang yang takut akan kebesaran Tuhannya dan mereka mengendalikan hawa nafsunya. Jadi kalau cari dunia, ya mereka cari dunia sebagai apa? Sarana saja. Mereka cari dunia sebanyak-banyaknya. Dapat dunia untuk apa? Untuk jembatan tadi ini. Untuk jembatan apa? Membangun proyek akhiratnya. Ya, jadi kalau dia misalkan banyak uang, ya, maka dia gunakan ya untuk hal-hal yang baik. Kalau dia punya jabatan, dia gunakan untuk kebijakan-kebijakan yang baik, ya. Kebijakan-kebijakan yang memang ya bisa ya, mensejahterakan rakyatnya. Jadi seperti itu ya mindsetnya. Maka kalau seperti ini orangnya, dia takut kebesaran Tuhannya dan dia kemudian bisa mengendalikan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sungguh tempat kembalinya adalah jannah, surga. Maka jamaah sekalian, ini penting dijadikan mindset, ya. Dalam hidup ini kadangkala yang hari ini lupa, itu banyak orang lupa, bagi generasi muda, hidup tidak tentu arah itu karena apa Pak? Karena tidak punya visi dan misi sebenarnya. Ya, sama kayak perusahaan itu Pak. Perusahaan itu Bapak-bapak sekalian, kalau tidak ada visi dan misinya itu pasti nggak tentu arah, apalagi manusia. Maka visi harus jelas, ya. Visinya apa? Ya, kita diingatkan oleh Allah,
wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Ya, dan carilah ya dengan anugerah yang Allah berikan, ya, nikmat sehat, harta, ilmu, apalagi ya, jabatan. Dengan nikmat itu, anugerah itu, cari akhirat, maka orientasi di sana muncul. Apa orientasinya? Akhirat ukhrawi sebagai tujuan. Wala tansa nasibaka minad dunya. Dunia, mindsetnya apa? Orientasinya dunia hanya sebagai sarana. Jangan dibalik, dunia dijadikan tujuan, sementara akhirat cuma angan-angan. Ya, jadi nggak tepat. Ya, jadi dicari dulu. Kenapa mesti akhirat? Karena di akhirat ada jannah, ada surga. Maka cita-cita tertinggi itu kata Nabi apa? Jannatul a'la, ya, jannatul firdaus, surga yang paling tinggi yang di dalamnya ada firdaus. Orang bisa ketemu Allah ya di surga, orang bisa ketemu Nabi ya di surga. Makanya kalau ngaji, ya, ngajinya utuh, orang nggak salah paham. Nanti ada sebagian orang kan, oh saya nggak perlu masuk surga, ya, dan saya nggak takut neraka. Akhirnya salah memahaminya. Ini ngajinya lompat, jadi ngaji hikam tapi dasarnya nggak kuat. Ya, makanya kenapa pentingnya cita-cita dari kecil ditanamkan anak-anak itu apa? Cita-cita tertinggi masuk surga. Ya, karena orang yang tidak pernah menjadikan cita-citanya masuk surga, Pak, ini orang nggak ada kebaikannya. Hari ini umat ini ya nggak begitu baik dibandingkan umat-umat sebelumnya, terutama para sahabat, tabi'in, tabi'in. Kenapa? Karena kurang girohnya untuk cita-cita surga, visinya kurang mantap. Tapi kalau cita-cita surga, ya itu ada iktikat ke sana. Kebanyakan kan cuma baru pengen, ya kan? Kalau ditanya pengen masuk surga, pengen. Nah, baru sampai situ, dilanjutkan lagi itu cocoknya. Ya, jangan sekedar keinginan, tapi harus menjadi ikhtiar untuk ke sana. Ya. Kemudian itu dari visi turun misinya. Untuk mencapai surga, apa misinya? Satu, ibadah. Ya, banyak ragamnya ibadah, ya. Mulai dari sholat, puasa, zakat, haji bagi yang mampu, ya, termasuk kemudian sedekah dan seterusnya. Ya, kemudian dakwah, ya. Di antara misi Nabi dakwah. Dakwah itu apa? Ya, di antaranya mengajak manusia ke jalan Allah, dan mengajak kepada kebaikan, itu dakwah. Ya. Makanya Nabi diutus itu, ya, Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum yatslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Di dalam Quran surah Al-Baqarah 129, saat berkaitan Nabi Ibrahim berdoa, ya Tuhan kami, wa ba'ats fihim rasulam, utuslah kepada mereka seorang rasul yang membacakan kandungan ayat-ayatmu, yang mengajarkan kitab dan hikmah. Jadi ngajarkan kitab dan hikmah, ngajarkan ilmu dan hikmah, tugas Rasulullah, misinya itu. Ya. Wa yuzakkihim, yang dengan hikmah, dengan ilmu dan hikmah akan lahir, wa yuzakkihim, apa? Akan bersih ininya, yang membersihkan kalbu mereka, artinya akhlaknya bagus. Jadi idealnya orang berilmu, ilmu agamanya bagus, disertai diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala,
itu akhlaknya bagus. Makanya Rasulullah dalam hadis tegaskan, innama bu'istu mu'alliman, sesungguhnya aku ini, hanya saja aku ini, ya, diutus sebagai seorang pengajar, mengajar ilmu. Akhlak hikmah tadi, sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak. Maka hari ini ada orang ngaji kalau cuma dapat ilmu saja, Pak, nggak ada hikmahnya, gersang. Akhirnya apa? Akhirnya semangatnya adalah semangat ribut, ya, semangat ribut terus kalau ngaji. Ya, ada sekian banyak kebaikan yang dilihat kesalahan terus. Nah, ini keliru, ya. Makanya hikmah itu mahal. Dulu para sahabat itu benar-benar hikmah itu, ya, semuanya penuh hikmah. Ya, makanya Allah sampaikan di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 269, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yu'til hikmata may yasha, ya. Yu'til hikmata may yasha, Allah akan memberikan hikmah kepada hambanya siapa saja yang dia kehendaki. Wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira, siapapun yang telah diberikan oleh Allah hikmah, maka sungguh dia telah mendapatkan kebaikan yang banyak, ya kan? Kebaikan yang banyak. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab, dan tidaklah orang yang mendapatkan pelajaran yang banyak itu kecuali mereka orang yang mau berpikir menggunakan pikirannya. Ya, maka di dalam Al-Quran nanti kalau dikumpul-kumpul tuh banyak, ya, kata hikmah itu terulang 26 kali, ya, di dalam Al-Quran. Ada satu kitab saya lupa yang disusun, itu Al-Hikam fil Quran, kumpulan hikmah dalam Al-Quran, kata hikmah termasuk dalam berdakwah, ya. Jangan pula nanti ngajinya kitab hikam misalkan, tapi semangatnya kok semangat, ya, saling ribut. Nah, ini tidak tepat juga, ya. Bahkan Allah perintahkan nabinya untuk berdakwah dengan penuh hikmah, ya. Di dalam Quran surah An-Nahl ayat 125 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan, ya. Dan serulah manusia, ajak manusia menuju Allah, menuju jalan Allah dengan hikmah. Yang pertama hikmah. Apa itu hikmah? Dari tadi disebut hikmah-hikmah. Apa itu hikmah, Pak Ustadz? Hikmah itu adalah ma'rifatul haqqi wal amalu bih, adalah mengenal yang benar kemudian mengamalkannya, ya. Jadi penting ini kita berpegang pada yang benar, Pak. Wajib bagi kita mengikuti kebenaran, bukan mengikuti orang atau kelompok yang sekedar mengklaim benar. Jadi ada yang benar, ada yang mengklaim benar, ya, beda. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin, ikutilah yang datang dari Allah karena kebenaran datangnya dari Allah. Itu pegang kita kuat, itu kebenaran. Maka Rasulullah dia perintahkan oleh Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan penuh hikmah. Hikmah ini kalau dakwah ya nggak perlu marah-marah, ya, kecuali kalau memang dimarahin gitu, ya. Contoh apa, ya? Contoh misalkan ada orang yang sudah dewasa sengaja minjak-minjak Al-Quran, ya, orang Islam minjak-minjak mushaf Al-Quran dipertontonkan. Nah, ini perlu dimarah,
jangan didiemi kalau gitu. Jadi hikmah itu dakwanya sesuai dengan proporsinya, proporsional, ya. Jadi dakwah yang penuh hikmah itu kadangkala dia mengajak tapi nggak perlu mengejek, kadangkala dia mendidik ya nggak perlu menghardik, ya. Kadangkala merangkul nggak perlu memukul. Jadi semangatnya seperti itu, semangatnya mempersatukan, bukan mencerai-beraikan umat Islam. Jamaah sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakikat kehidupan dunia adalah sesuatu yang singkat, sesuatu yang sementara, sesuatu yang sifatnya nggak permanen. Maka kalau para ulama memberikan satu rumusan terhadap apa yang disebut dunia ini ibaratnya kalau kita ada rute, Pak. Rute perjalanan kehidupan manusia, satu dari alam sulbi, ya, kemudian masuk kita ke alam rahim, singgah kita lahir, merocol kita lahir ke dunia, ya. Ini di alam dunia kan berapa puluh tahun lah, ya, ada yang 60 tahun selesai pulang, ada yang diberikan sampai 90 tahun baru pulang, ada yang 45 tahun sudah game over, ada. Maka setelah selesai lanjut di alam kubur, ya. Alam kubur masuk nanti alam mahsyar, ya. Alam mahsyar baru masuk ke darul, ya, yang abadi, darul baqa, ya. Masuk surga atau neraka, terminalnya, finishnya di mana kita, surga atau neraka. Kalau yang pernah dimasukkan, ya, ada orang yang dimasukkan ke dalam surga saat dia hidup di dunia susahnya selama 90 tahun, lupa itu, Pak, ya, lupa deh kalau udah masuk surga, ternyata lupa pernah jadi susah, ya. Makanya kadangkala itu, ya, sama kayak kita, misalkan kita sakit, ya, baru seminggu, misalkan sakit baru seminggu, Pak Ustadz, ya, tapi seolah-olah kita melupakan sehat yang sudah sekian bulan. Apalagi kalau sakitnya sakit berat gitu, ya, Pak. Jadi kadang-kala manusia ini sering lupa memang, ya. Ada orang yang diberikan, ya, sehat sekian bulan, tiba-tiba diuji sakit sepekan, itu kayaknya udah lupa itu yang sehat itu. Yang ingatnya pas sakitnya, aduh nih Allah, sakit nih Allah, ya. Padahal yang sehatnya berapa bulan nggak pernah sehat nih Allah, nggak pernah kita. Biasa aja kalau itu, ya. Nah, itulah manusia. Nanti sama juga ada orang yang semasa hidupnya wah luar biasa, jadi taifan segala macam, tapi sering jahat sama orang, yang melakukan kemaksiatan, tiba masuk sana, ya, masuk ke dalam neraka, maka dia lupa kalau pernah jadi orang kaya semasa hidup di dunia. Itulah kesementaraan. Sedangkan akhirat abadi, kekal selamanya. Makanya Imam Ahmad menyebutkan ad-dunya darun amal. Dunia itu tempatnya memang untuk beramal. Nah, dunia tempat beramal. Wal akhiratu darun jaza. Sedangkan akhirat tempatnya pembalasan. Faman lam ya'mal huna naduma hunaka. Siapa yang kemudian nggak mau beramal semasa di dunia, maka dia akan menyesal. Ya, maka jamaah sekalian, ini penting untuk kita sama-sama merenungkan perjalanan hidup kita. Kalau dibikin di timeline-nya, Pak, ya, sesekali kita perlulah buat timeline masing-masing, kita renungi perjalanan hidup kita ini kan, kira-kira dari target yang dicanangkan sudah sampai ke titik mana, titik nolnya apa titik mana kan, ya. Karena sekarang titik nol ini lebih banyak adanya di SPBU, Pak, ya. Kalau di mana yang lain-lain repo apa seringnya kehabisan, sekarang ya ada stok lagi. Jadi kita bikin sesekali kira-kira nih
finishnya kita nanti di mana gitu, dengan kesehatan yang Allah berikan, dengan kesempatan hidup yang Allah anugerahkan, ya, maka jadilah kita di dunia, kun fid dunya ka'annaka gharibun, seperti orang yang asing, pengembara, ya, termasuk musafir, ya, kayak musafir. Kadang sebagian ulama menyebutkan hiduplah seperti seorang musafir. Kenapa seorang musafir atau ibnu sabil melakukan perjalanan? Ya, karena kita di dunia ini ya sifatnya cuma berjalan tadi, ya, nggak permanen di sini. Maka kalau mau istirahat, istirahat sebentar. Ya, maka Nabi SAW dalam hadis ya, Imam An-Nasai, Imam Ahmad sebutkan, ya, mali walid dunya ma'ana fid dunya fi karakibin, dan aku di dunia seperti seorang pengendara saja, ya, istadhalla tahta sajarah thumma raha wa tarakaha, kemudian bernaung di bawah pohon, istadhalla tahta sajarah thumma raha, istirahat sebentar, wa tarakaha, dan pergi meninggalkannya. Itulah dunia. Jamaah sekalian yang berbahagia, pertanyaannya, yang sudah hidup selama di dunia 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, kira-kira sejauh ini apa yang masih perlu ditambal dari sisa-sisa usia kita? Barangkali yang dulu semasa masih muda lupa sholat, silahkan diqodho sholatnya. Barangkali yang dulu, ya, yang dulu nggak pernah puasa meskipun sudah akil balik, silahkan diqodho, ya, dihitung, catat sendiri, ya, disimulasikan. Kenapa perlu disimulasikan di dunia? Agar nanti di akhirat tidak disimulasi oleh Allah yang lebih teliti. Maka Umar bin Khattab bilang, hasibu qabla an tuhasabu, ya, maka hisablah diri kalian sebelum nanti dihisab, ya. Maka hidup ini kadang perlu canda, ya, perlu tawa, tapi kadang perlu serius juga memikirkan nasib akhirat, ya. Supaya apa? Supaya kita bisa seimbang. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kajian yang singkat ini. Semoga ada manfaatnya buat kami pribadi dan bermanfaat buat para jamaah sekalian. Dari beberapa apa yang kita paparkan, jika ada yang mau ditambahkan atau didiskusikan, kami persilahkan kepada jamaah sekalian. Barakallahu fikum. Sudah masuk kita, Pak, waktu suruk. 5 menit lagi ya, Pak. 2 menit lagi. Ya, silahkan kalau ada yang mau menanyakan berkaitan dengan kajian kita, Pak. Baik, jika tidak ada, kita rasa kita cukupkan, ya. Alhamdulillah, saya lihat jamaah kita tidak ada yang terindikasi stres tadi, Pak. Karena kalau stres tadi yang pertama stres ringan, dianya sulit fokus, mudah lupa. Nah, kita insya Allah ingat terus, ya. Kemudian yang kedua, nggak mudah tersinggung, nggak gampang marah, ya. Karena kalau ngaji pula tersinggung, tahu-tahu keluar mati, meninggal, repot juga, ya. Membawa apa? Membawa dendam, khawatir, ya. Apalagi sampai depresi berat karena kekhawatiran, ya, nggak ada, ya. Mungkin kalau yang ada ngantuk, ya nggak apa-apa, insya Allah tetap mendapatkan barokah di malam qiyamul lailnya, tahajudnya mudah-mudahan luar biasa. Baik Bapak-bapak, semua jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup
Boleh saya tutup pakai pantun? Ya, kalau ada sumur di ladang, jangan pula langsung mandi. Karena orang kalau pantun tuh, kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Padahal baru mandi dari rumah, Pak. Kalau ada sumur di ladang, jangan pula langsung mandi. Kalau dirasa ilmu kita masih kurang, bolehlah kita terus mengaji lagi. Wallahu a'lam bishawab. Saya mohon maaf jika ada salah kata menyinggung perasaan Bapak sekalian, dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal akhir wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas